Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Salam transformasi. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung dengan memberikan dan memencet tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu teman-teman untuk mendukung saya dengan menekan tombol subscribe dan memberikan gambar loncengnya diaktifkan supaya ketika ada video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menerima notifikasinya dan mengikutinya. Jangan lupa bisa juga memberikan komen, like, dan memberikan juga share kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita agar bisa membawa dampak, agar juga bisa mengambil bagian bagaimana kita menyampaikan kebenaran kepada banyak orang. Kembali kita bertemu saat ini dalam program Be Like Christ, di mana di program ini saya akan membahas mengenai insight-insight kehidupan sehari-hari yang kita alami, yang Bapak izinkan, di mana setiap peristiwa yang kita alami tersebut dapat membuat kita mengerti dan memahami apa yang Bapak kehendaki dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, sering sekali ketika dalam hidup ini kita berbicara masalah pengampunan dan mengampuni. Diampuni dan mengampuni. Di episode sebelumnya, saya membahas bagaimana kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat pembahasan mengenai kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita bagaimana? Bisa saksikan di episode sebelumnya supaya bisa memahami dan mengerti. Pada episode saat ini, saya akan membahas mengenai bagaimana ketika kita bersalah, mungkin kita melakukan pelanggaran, kita melakukan kesalahan, baik sengaja atau tidak disengaja. Dan kita sudah menutup buku, kita sudah memohon ampun, kita sudah berjuang untuk berubah, tetapi orang lain, pihak ketiga, terus mengingatkan kepada kita, mengungkit-ungkit atau membangkit-bangkitkan kepada kita atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Rasanya memang tidak enak. Rasanya memang keselnya luar biasa. Kita sudah minta maaf, katanya dimaafkan, kita berjuang untuk terus mengalami perubahan dalam hidup ini. Kita berupaya terus supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Tetapi justru kesalahan yang satu kali mungkin atau beberapa kali yang sudah dimaafkan itu diungkit lagi, diulang terus. Saat ini kita berbicara dari sisi orang yang diungkit atau orang yang dibangkitkan. Bagaimana ketika kita menerima kondisi seperti ini, ketika kita diperlakukan tidak adil seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah perlu kita marah-marah? Apakah perlu kita membela diri? Apakah perlu kita ngotot bahwa kita tidak salah? Bahwa kita sudah berubah? Dalam hal ini perlu kita sadari kalau kita ngotot, apa untungnya? Kalau kita misalnya membela diri dengan kita mungkin marah-marah, kita naik darah, kita tidak terima dibangkit-bangkitkan lagi, apa untungnya? Dan apa juga ruginya kalau kita mungkin diam saja. Kita dihina, ya sudah diam saja. Kita dibilang kita nggak berubah, ya sudah diam saja. Apa ruginya? Dalam hal ini kita harus bisa mengerti apa yang Bapak kehendaki di dalam kehidupan kita. Kalau situasi seperti ini terjadi dalam kehidupan kita, mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami hal seperti ini atau nantinya mengalami hal seperti ini jadi tahu. Memang ketika kita menerima posisi atau perlakuan seperti ini sangat tidak mengenakan. Rasanya sakit luar biasa, kecewa, marah. Bahkan kita mungkin berdoa, Bapa, kenapa diizinkan hal ini terjadi? Kenapa selalu seperti ini? Nah, ini ketika kita berdoa, kita harus sadar meminta atau mohon petunjuk apa yang harus kita lakukan.
Jadi ketika kita menerima perlakuan seperti ini, harus kita sadari tidak ada untungnya juga kita membela diri. Toh tetap aja orang lain mau menilai kita negatif, mau menyesat-nyesatkan kita, mau bilang kita tidak benar, ya itu hak mereka. Dan kita tidak ada untungnya membela diri. Malah yang ada terkesan seakan-akan kita melakukannya lagi, tapi kita berjuang untuk tidak seperti melakukannya. Berarti kita rugi dong kalau kita diam saja. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada yang rugi kalau kita diam saja ketika kita diperlakukan seperti ini, tapi kita belajar terus mengampuni. Kalau hal ini diizinkan, berarti Bapak menginginkan kepada kita, pertama, supaya kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, Bapak juga menginginkan kepada kita untuk mengalami perubahan, kita menjadi lebih dewasa di dalam kehidupan ini, di dalam menghadapi setiap permasalahan, ketika mungkin kita diperlakukan dengan tidak adil, kita mungkin diperlakukan atau dihina. Ini semua diizinkan supaya karakter kita diasah, kita menjadi semakin lebih tajam, menjadi semakin lebih murni di hadapan Bapa. Ketika kita berdiam diri, ketika mungkin kita dihina, dibangkit-bangkitkan, kita mungkin diperlakukan tidak adil, kita berdiam diri, sulit untuk kita menerima apa adanya. Benar, kita rasanya marah, kecewa, tidak terima diperlakukan dengan perlakuan seperti ini. Lalu bagaimana caranya supaya kita mampu bisa menerima, menghadapi hal seperti ini? Saya hanya mengingatkan, ayo kita renungkan. Ketika kita diperlakukan dengan seperti ini, kita harus sadar bahwa hidup kita ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai junjungan kita, hidup kita sudah diambil sepenuhnya dan menjadi haknya Dia. Berarti di dalam kehidupan kita tidak ada pilihan lain lagi dan tidak ada masalah lagi kecuali masalahnya kalau kita tidak berkenan di hadapan Bapa di surga. Ketika kita mendapatkan stimulus dengan kita dihina, disesat-sesatkan, dibilang kita nggak benar, masih sama seperti yang dulu-dulu, kita cukup berdiam diri. Susah memang, tapi kita mari belajar untuk kita membuka mindset kita, membuka cara berpikir kita. Kita harus berpikir, kalau Bapak saja izinkan ini terjadi, kalau Bapak tidak izinkan, pasti tidak mungkin kita menerima perlakuan seperti ini. Tetapi kalau perlakuan yang tidak adil kita terima, jelas Bapak mengizinkan supaya kita menerima hal seperti ini. Ketika kita menyadari bahwa ini terjadi, penghinaan terjadi, penyiksaan, perlakuan tidak adil terjadi, Bapak izinkan supaya kita menyadari bagaimana kita dapat menyenangkan hati Bapak. Kalau dengan kita berdiam diri, Bapak disenangkan, apa salahnya kita berdiam diri, kita terima? Ya sudah, yang penting Bapa di surga senang. Kebanyakan dari kita tidak terima karena kita tidak puas dan tidak senang diperlakukan semena-mena. Makanya kita berjuang untuk membela diri. Pertanyaan saya, ketika kita berjuang membela diri, adakah Bapa di surga senang atas pembelaan diri kita ini? Ini yang harus kita terbuka cara berpikirnya. Kalau Bapa di surga tidak senang, buat apa kita membela diri? Kalau memang Bapa di surga mengizinkan dan dengan kita berdiam diri, maka Bapa di surga tersenyum melihat kita menerima apa adanya, kita belajar untuk menjadi lebih dewasa, kita terima segala penghinaan itu. Kenapa kita tidak lakukan? Justru dengan kita berdiam diri banyak hal yang menguntungkan. Kenapa? Yang pertama, ketika kita berdiam diri berarti kita menjaga diri kita supaya kita tidak melakukan kesalahan di hadapan Bapa. Kalau kita banyak berkata-kata, membela diri, sesungguhnya kita banyak melakukan kesalahan di hadapan Bapa dengan perkataan kita itu. Saya yakin ketika kita membela diri, kita akan penuh dengan emosi, penuh dengan amarah, penuh dengan kekecewaan. Tetapi ketika kita berdiam diri, kita belajar menerima. Belajar biarlah hanya Bapa satu-satunya yang menjadi kesukaan dan kesenangan di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar seperti yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus ketika Dia diperlakukan dengan tidak adil. Dia berharap kepada Bapa, tetapi Dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yang penting kehendak Bapa
yang terjadi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kalau kita membela diri, kita terlihat seakan-akan kita masih melakukan kesalahan, tapi kita menutup-nutupinya. Kalau kita berdiam diri, sebenarnya kita menunjukkan kalau kita benar, orang itu bersalah. Dan dia melakukan kesalahan. Dia melakukan pelanggaran di hadapan Bapa. Dia membuat Bapa tidak tersenyum atas sikapnya. Dia membuat Bapa berduka atas perilakunya kepada kita. Tetapi ketika kita berdiam diri, kita menerima apa adanya, kita hanya mohon berikan kekuatan dari Bapa, maka kita membuat Bapa tersenyum, Bapa bersuka. Jadi inilah yang memampukan kita. Ingat, memang hal ini tidak mudah. Hal ini akan membuat kita jatuh bangun. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Bapak, Ibu, Saudara pasti bisa. Memang kita perlu latihan. Kalau sekarang gagal, nggak apa-apa. Besok-besok kalau kita menerima perlakuan seperti itu lagi, ayo kita berjuang. Terus berjuang. Kita harus sadari betul bahwa kita harus dapat menyukakan Bapa di surga. Membuatnya tersenyum atas segala perilaku dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan berduka, jangan bersedih ketika kita diperlakukan dengan tidak adil. Tapi kan susah, Pak. Betul, memang susah. Justru kita harus terus berlatih, mengulanginya lagi bagaimana kita bertahan di dalam segala penderitaan, di dalam segala permasalahan. Kita menghadapinya dengan cara Bapa, bukan dengan cara kita. Kalau hidup kita benar, orang lain menghina kita, menjelek-menjelekan kita. Kita tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan kepada orang lain. Percaya, Bapa tidak pernah tinggal diam. Even kita tidak mendapatkan pembelaan di dunia ini, maka pada saat nanti kita berhadapan, muka dengan muka, di pengadilan tahta Tuhan, yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi hakim yang adil. Dia akan mengadili seadil-adilnya. Tidak ada yang bisa menyogok apapun juga. Karena dia tahu siapa yang serupa dengan dia dan siapa yang tidak serupa dengan dia. Mari kita belajar. Ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, inilah pelajaran yang diizinkan supaya kita dapat bertumbuh menjadi serupa seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak, ketika mendapat perlakuan yang tidak senonoh, mendapat perlakuan yang tidak adil, ayo kita belajar mencari apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.